Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Purnamayanti. Saya adalah calon guru penggerak dari Angkatan 7. Di sini, saya akan menjelaskan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana sih cara saya memandang diri saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang murid. Oke, langsung saja. Ini dia. Nah, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah ternyata pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan loh. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak alasannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberi ilmu dari lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh murid agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kebudayaan adalah bagian dari pendidikan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, pendidikan adalah salah satu kunci untuk menggapainya. Nah, berdasarkan pemikiran ini, kita dapat menyimpulkan juga bahwa pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Untuk menciptakan kebudayaan atau peradaban yang kita cita-citakan, maka pendidikan adalah pondasinya. Hal ini apa? Menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekedar memberikan pengajaran, sekedar belajar untuk mendapatkan nilai terbaik, namun pendidikan adalah pekerjaan untuk mewujudkan cita-cita kebudayaan yang kita idam-idamkan. Tentunya bermuara pada satu titik, yaitu kemanusiaan, memanusiakan manusia. 3. Pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara pernah menjelaskan dasar pendidikan itu sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti berkaitan dengan sifat dan lingkungan. Dan kodrat zaman berarti isi dan irama. Nah, hal ini berarti kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus bisa dan harus mau melakukan pembaharuan di dalam melakukan pengajaran dengan mempertimbangkan keadaan atau sifat dari murid kita, lingkungan, dan perubahan zaman dengan tetap menyaring hal-hal yang ada di luar dan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Yang keempat, pentingnya melatih budi pekerti dalam pendidikan. Dan yang selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan dan mengaitkan budi pekerti terhadap pendidikan. Budi pekerti itu berasal dari dua kata, budi dan pekerti. Budi merupakan gabungan dari cipta, berarti menciptakan, kemudian karsa, perasaan, dan karya, berarti kehendak atau kemauan. Kemudian budi pekerti berarti tenaga atau raga. Nah, berarti budi pekerti adalah serangkaian atau kumpulan dari gerak pemikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat utama dan tempat terbaik untuk melatih budi pekerti. Nah, dari kalimat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa budi pekerti atau karakter itu perlu dilatih. Dan tempat terbaik, tempat terpenting untuk melatih budi pekerti adalah keluarga. Dan kita sebagai seorang guru memastikan keberhasilan budi pekerti yang baik itu terhadap murid kita. Jadi, apa sih inti pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yuk kita simpulkan. Nah, itulah tadi pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dari sekian banyak pemikiran dapat kita simpulkan bahwa ternyata pengajaran,
kebudayaan, kodrat alam, kodrat zaman, dan budi pekerti atau karakter adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan dan merupakan bagian dari pendidikan. Selanjutnya, bagaimana sih cara saya memandang diri saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang murid? Oke, yang pertama dulu, saya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, guru itu dilambangkan sebagai petani atau tukang kebun, di mana dia bertugas untuk merawat tanaman sesuai dengan kebutuhannya agar bisa berkembang, bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Artinya, kita sebagai seorang guru harus bisa melayani peserta didik kita melalui berbagai jenis pengajaran, metode yang bervariasi atau berbeda-beda yang berorientasi pada peserta didik. Dan kita sebagai guru juga harus bisa memberikan pengajaran secara berdiferensial sesuai dengan minat peserta didik, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan merdeka belajar. Kita bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk belajar sesuai dengan minatnya, mengembangkan idenya, mengembangkan kreativitasnya, dan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, seperti audio, visual, ataupun kinestetik. Nah, dari sekian banyak itu, hal yang terpenting yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah menghormati. Kita juga perlu menghormati peserta didik kita, memperlakukan peserta didik kita atau murid kita itu dengan baik sesuai dengan kodratnya, dan melayani mereka dengan penuh kasih sayang sesuai dengan semboyan yang telah kita kenal selama ini dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo. Dari depan kita harus bisa memberikan teladan, dan ing madyo mangun karso, dan bisa memberikan semangat kepada peserta didik kita. Dan dari belakang kita harus bisa tuturi handayani, memberikan dorongan kepada peserta didik kita bahwa mereka pasti bisa berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Saya sebagai murid. Nah, bagaimana cara saya memandang diri saya sebagai seorang murid? Meskipun saya sekarang adalah seorang guru, saya adalah tetap seorang murid. Saya harus tetap semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri saya, semangat untuk berkembang, dan semangat untuk meningkatkan kemampuan saya. Yang saya lakukan melalui pelatihan secara mandiri ataupun pelatihan secara bersama teman-teman saya, belajar bersama teman-teman guru-guru yang memiliki pengalaman yang sudah sangat luar biasa, sehingga saya juga bisa menjadi seorang guru yang ing ngarso sung tolodo ing madyo mangun karso dan tuturi handayani. Dan melalui program pendidikan guru penggerak ini, saya bisa melakukan itu semua. Itulah tadi pemaparan tentang inti sari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana cara saya memandang diri saya sebagai seorang guru dan seorang murid. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.